tafsir Ibnu Abi Hatim, mulai dari biografi singkat penulisnya, metode tafsir yang digunakan, dan salah satu contoh ayat yang ada dalam tafsir. Adapun biografi beliau, Ibnu Abi Hatim adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis dan tafsir yang bernama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Idris al-Munzir al-Ansari al-Madani. Juga sering disebut Abi Muhammad dan lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Abi Hatim. Beliau lahir pada tahun 240 Hijriah dan berasal dari keluarga Asbahan yang kemudian menetap di Rahim. Sejak kecil, ia tumbuh dalam bimbingan ayahnya yang menunjukkan kecintaan pada ilmu dan ketakwaan. Bahkan, ia telah menghafal Al-Quran sebelum diperkenankan menjalani hadis. Perjalanan ilmiahnya dimulai sejak usia muda. Ia mengembara ke berbagai negeri seperti Makkah, Syam, Mesir, dan Asbahan untuk menuntut ilmu hadis dari para ulama besar. Ibnu Abi Hatim dikenal memiliki keilmuan yang sangat luas, khususnya dalam ilmu rijal, hadis, dan tafsir, serta memiliki tingkat ibadah dan kewaraan yang tinggi. Para ulama besar seperti Az-Zahabi, Ibnu Katsir, dan Ahmad bin Ali Al-Farabi memujinya sebagai sosok yang kokoh ilmunya dan terpercaya kepribadiannya. Karya monumentalnya, tafsir Ibnu Abi Hatim memiliki kedudukan penting karena menghimpun penafsiran Al-Quran berdasarkan hadis Nabi, asar sahabat, dan tabi'in dengan sanad yang jelas dan sahih. Tafsir ini juga menjadi sumber rujukan utama bagi para mufassir setelahnya, karena berhasil melestarikan banyak riwayat tafsir yang tidak ditemukan dalam kitab lain, sehingga menjadikannya salah satu tafsir bil ma'thur yang sangat berpengaruh dalam khazanah keilmuan Islam. Adapun metode Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, metodenya dapat diketahui dari pendahuluan kitabnya. Ketika beliau berkata, "Aku berusaha menyusun tafsir ini berdasarkan riwayat-riwayat yang paling sahih sanadnya dan paling sesuai dari sisi matanya. Apabila aku menemukan tafsir dari Rasulullah SAW, tidak aku sebutkan bersama seorang pun dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hal semisal itu. Nah, jika aku menemukannya berasal dari para sahabat, maka apabila mereka sepakat, aku menyebutkan yang paling tinggi kedudukannya dengan sanad yang paling sahih, dan aku menyebutkan orang-orang yang sependapat dengannya tanpa menyebutkan sanad. Jika mereka berbeda pendapat, aku menyebutkan perbedaan mereka dan mencantumkan sanad bagi masing-masing, serta menyebutkan para pendukungnya tanpa menyebutkan sanad. Nah, apabila aku menemukan riwayat dari para sahabat, namun menemukannya dari kalangan tabi'in, maka aku memperlakukan riwayat mereka sebagaimana perlakuanku terhadap riwayat para sahabat, sebagaimana contoh yang telah disebutkan. Nah, adapun metodologi dalam tahqiq kitab Ibnu Abi Hatim, bagian pertama, tahqiq terhadap bagian yang masih ada dari tafsir Ibnu Abi Hatim. Adapun bagian tafsir yang masih ada adalah sebagai berikut: dari surah Al-Fatihah sampai akhir surah Ar-Ra'd, dan dari surah Al-Mu'minun sampai akhir surah Al-Ankabut. Adapun penafsiran dari kitab Ibnu Hatim yang akan saya jelaskan yaitu surah Al-Ikhlas. Tahukah kamu, surah Al-Ikhlas turun sebagai jawaban langsung atas pertanyaan banyak pihak tentang siapa sebenarnya Tuhan dalam ajaran Islam? Pada masa Rasulullah SAW, orang-orang musyrik datang dan berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu." Sebagai jawaban atas pertanyaan itu, Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Surah ini menjelaskan bahwa Allah adalah Maha Esa, Maha Kekal, tidak beranak, dan tidak diperanakkan, serta tidak ada satupun yang setara dengannya. Pertanyaan serupa juga datang dari kalangan Yahudi. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang dikenal luas ilmunya. Ia meminta Nabi SAW untuk menyebutkan sifat Tuhan. Lalu Jibril turun membawa surah Al-Ikhlas. Setelah mendengarnya, Abdullah bin Salam langsung mengakui kebenaran Islam dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tidak hanya itu, tokoh-tokoh Yahudi lainnya seperti Ka'ab bin Al-Ashraf dan Hai bin Al-Khattab juga menanyakan hal yang sama. Allah kembali menurunkan surah Al-Ikhlas sebagai penegasan bahwa Allah tidak menyerupai makhluk, tidak memiliki keturunan, tidak berasal dari siapapun. Nah,
Dari sini kita dapat memahami bahwa surah Al-Ikhlas adalah inti ajaran tauhid dalam Islam. Surah ini membersihkan keyakinan tentang Allah dari segala bentuk kesyirikan dan penyerupaan dengan makhluk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.